Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diiringi dengan suara batuk, kembali ketemu dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan, teman-teman semuanya. Kita akan membahas seputar tabu lampot, teman-teman. Tabu lampot jambu biji. Biar gak semuanya kita bahas ya, karena ada banyak jambu air juga. Kita ke jambu biji, teman-teman, hari ini ya. Ini adalah kristal putih ya, kristal putih. Kita cangkok sendiri, teman-teman. Kita pembibitan cangkok sendiri. Masih fokus ini saya fokuskan dulu ke pembesaran batang, pembentukan batang, kemudian biar kuat dulu ya secara perakaran, teman-teman. Tapi secara bentuk pohon sudah bagus banget sih. Tinggal pembesaran batang, ranting, perbanyakan akar aja. Kalau udah kuat, nanti baru saya coba buahkan ya, teman. Kalau bunga ini bonus saja sih, pembuktian bahwa jambu ini tidak mandul, itu aja. Dan memang ini juga di bawah pohon ya, teman-teman. Di bawah pohon ketapang ya, di mataharinya kurang dapat, tapi nggak apa-apa lah. Ditambah lagi dengan musim kemarau, lengkap sudah, teman-teman. Ya, jadi ini kristal putih. Dulu memang saya paling banyak kristal putih, teman-teman. Dan yang dewasa memang belum ada, tapi yang kecil-kecil juga sudah mulai banyak ya. Jambu biji yang kandungan bijinya kurang dari ya paling kisaran 3-5% ya, teman-teman ya. Semua tergantung asal usul bibit, asal usul indukan, dan tentunya perawatan, teman. Apalagi kalau di pot ya. Apalagi kalau di pot. Jadi kristal putih itu cepet kok berbuahnya, cepet. Pokoknya bagi teman-teman yang punya lahan, tanam di tanah, atau yang nggak punya lahan, tanam di pot, recommended banget ya kristal putih itu ya. Memang secara daun masih tunas-tunasnya tidak terlalu rimbun ya, tapi tidak mengapa ya. Ini bagian dari proses juga sih. Yang penting terus berjalan prosesnya. Seperti itu, teman-teman ya, kristal putih. Ini kita lewatin ya karena jeruk Bali. Nah, kemudian jambu biji masih kristal putih, potnya 45. Dan ini lumayan subur, teman-teman. Jadi tanda-tanda pohon sehat itu adalah daunnya hijau seger, kemudian rantingnya banyak. Ini menandakan bahwa pohon tersebut adalah sehat. Nah, terlihat itu ya, banyak kumbang, lebah sedang mencari bahan madunya. Jadi ini dibanding yang pertama tadi, ini tentunya jauh lebih baik, teman-teman. Dan saya sebenarnya masih fokus ke perbanyakan akar, pembentukan batang, penguatan batang dan ranting. Nah, baru nanti nih bonusnya adalah pembuahan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin nanti kita juga akan beberapa buang ya, karena sepertinya rantingnya harus kita agak jarangin, teman-teman, karena kita nanamnya di pot. Potnya juga lebih kecil lagi ya, pot hanya 45 ya. Pot 40, teman-teman. Nah, kemudian di sampingnya ini jambu biji varian baru, teman-teman, jambu biji Malang. Jambu biji Malang ini atau jambu alpukat karena bentuknya unik. Dalamnya putih, cuman bentuknya seperti alpukat, jadi agak memanjang, teman-teman. Mungkin kalau ini mirip jambu pir, cuman lebih panjang lagi. Dan ini memang di pasaran masih belum terlalu banyak ya, sehingga harganya juga masih lumayan. Bahkan ada yang mungkin nggak dilepas ya, kita stok ada 2 jambu alpukat ini ya. Menunggu pohonnya agak besar dulu, teman-teman, karena baru segini ya. Jadi harus lebih panjang lagi ya, maksudnya biar lebih besar dulu lah, gitu. Jadi ya ini prosesnya masih panjang, karena harus pembesaran ranting, perbanyakan akar, penguatan batang. Nah, kalau proses-proses itu udah terlewati, nah baru kemudian itu tadi ke proses pembuahan gitu.
Nah ini kemarin udah kita jarangin ya ranting-rantingnya, kemudian kita pangkas-pangkas, nanti akan muncul tunas-tunas baru teman-teman. Karena kan ini di pot 50, medianya juga besar, batangnya masih kecil, jadi pasti proses pertumbuhannya cepat. Kemudian kita lewatin plumnya, kemudian jenis jambu biji yang lainnya ya. Tadi jambu Malang dalamnya putih, kemudian ini jambu cegua, kelihatan dari daunnya ini panjang ya teman-teman. Cegua ini dalamnya merah, ada bijinya teman-teman, tapi rasanya mantep betul teman-teman. Nah, jambu cegua masih di pot 50, jadi kita masih pembesaran batang karena kita nyari bibit yang agak besar itu agak susah dapatnya yang batang kecil, jadi mau nggak mau kita harus ngerawat dari awal teman-teman, harus ngerawat dari awal ya. Jambu cegua ini, jadi cegua kita di pot ada berapa ya, ada 2 teman-teman, kemudian 3 mohon maaf, di polybag kita ada 4, jadi stoknya masih lumayan lah, hitungan lumayan hitungan lumayan teman-teman. Nah kemudian ada singkong di pot kita lewatin, deli merah kita lewatin. Nah ini kembali ke cegua. Nah, kalau ini sambung susu teman-teman, sambung susu ovulasi. Kemudian di pot 50 dan mulai belajar berbuah, cuman masih gagal terus ya, karena memang ya itu tadi sih, saya coba biar batang itu kuat dulu teman-teman. Nah makanya kemarin kita juga pilihin mana ranting yang harus dipertahankan, mana ranting yang harus dibuang. Mirip-mirip apa ya, alpukat ya, cuman cegua ya itu tadi dalamnya merah. Ini recommended banget juga teman-teman. Nah terlihat kan kalau oke, berikutnya kristal merah ya. Kristal merah berarti dalamnya merah. Ada yang bisa menambahkan kristal merah jumbo. Sebenarnya sih kristal merah saja, cuman karena bentuknya jumbo jadi besar, jadi namanya kristal merah jumbo. Pot 45 udah mulai belajar berbunga ya. Karena batangnya besar banget teman-teman, sejempol kaki lah, jempol kaki. Kemudian kita kemarin fokus ke pembesaran dulu, jadi memang ini belum terlalu kuat teman-teman ya, tapi kita mulai kemarin pembentukan ranting teman-teman, sehingga biar kuat dulu, baru kemudian nanti dengan sendirinya pasti akan berkembang. Seperti itu teman-teman. Paling nggak 1 tahun sih pengalaman saya ya, 1 tahun. Nah yang penting dengan musim kemarau ini kebutuhan air harus tercukupi. Nah putsanya kita lewatin, kemudian ada lagi cegua. Ceguanya ternyata di pot itu ada 1, 2, 3, ada 4 teman-teman ya, ada 4. Nah kita taruh di pot biar medianya lebih banyak, lebih berkembang. Nah kita masih, yang penting berkembang dulu, tumbuh dulu ini kan, karena kita tadi saya bilang di awal untuk mendapatkan batang yang agak besar dan berusia sudah agak tua sulit, jadi ya udah mau nggak mau kita nyari yang dari turun cangkoknya belum lama. Aku kemudian biarkan saja terus berkembang, nanti kalau sudah muncul ranting-ranting kita akan rapikan kembali biar susunan rantingnya itu bagus gitu teman-teman. Nah jadi prosesnya seperti itu, baru kemudian kalau susunan rantingnya bagus, batang udah kuat, akar juga udah banyak, baru kemudian nanti kita akan buahkan. Adapun kalau yang seperti ini ya buat kita bonus aja sih gitu. Kemudian King Rose nya kita lewatin, TGF jumbonya kita lewatin, purut kita lewatin, gedong gincu kita lewatin. Nah kemudian kita ke sukun merah. Di antara jenis jambu biji, sukun merah ini termasuk yang buat saya pribadi teman-teman ya, sulit sekali untuk dibuahkan. Sudah 3 periode berbunga selalu rontok teman-teman. Sudah 3 kali periode berbunga selalu rontok. Mungkin nanti teman-teman bisa komen. Dan kemarin juga memang banyak yang komen ya, salah satu jenis jambu biji yang perkembangannya agak susah itu adalah farang. Kemudian berbuahnya ya, karena suka rontok farang. Lalu kemudian sukun merah. Kemudian suwimik pala katanya agak susah juga ya, cuman saya malah gampang. Lalu terakhir red diamond atau hong paus, karena pengalaman pertama, cuman
awal-awal saya dengar katanya juga suka rontok, tapi setelah saya coba berbagai referensi, mudah juga gitu. Nanti kita lihat ya untuk jenis Hong Pause atau Red Diamond. Kalau sukun merah memang saya akui teman-teman, mudah sekali rontok ya. Belum ada yang jadi teman-teman. Sukun merah dalamnya merah tentunya dan lebih empuk ya. Kalau jenis jambu biji yang lainnya dia cenderung agak keras, kalau sukun merah empuk. Nah, kita lewatin juga Miracle-nya, Madu Daily-nya, Black Sapote-nya masih suka rontok ya. Hanya kita lewatin Black Sapote. Kemudian Nangkam ini kita lewatin, Citra kita lewatin. Nah, ini adalah Hong Pause ya teman-teman, Red Diamond ya. Kemarin ada yang rontok. Red Diamond ini sedang saya kadang-kadang ya, mudah-mudahan nanti jadi maskot. Kemudian ini jambu malang ya, jambu malang. Jadi kita koleksi 2 untuk indukan sih rencananya. Jadi memang sementara kita tidak jual dulu. 2 ini kita perbesar dulu teman-teman. Kita perbesar dulu. Kemudian ada Deli merah. Nah, kemudian ini kristal merah jumbo teman-teman. Kristal merah jumbo ini memang agak cepat dan mudah berbuah ya. Nanti tapi bagaimanapun kita juga masih fokus ke pembesaran batang dulu. Nah, ini kan agak rindang, nanti kita coba buangin mana ranting atau dahan yang harus kita pertahankan. Seperti itu teman-teman. Kemudian putsa kita lewatin. Nah, kita mulai ke sini ke Suimik Pala ya, sudah pernah berbuah. Kemudian Kristal Melah juga udah pernah berbuah, dan saat ini memang lagi bagus-bagusnya perkembangannya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kita juga ada satu koleksi lagi jambu farang ya. Memang belum kunjung berbuah juga, agak-agak sulit juga seperti sukun merah. Tapi kalau Suimik Pala dan kristal putih bisa lah. Apalagi ini udah pernah kita cangkok karena udah pernah berbuah, jadi kita cangkok. Ini kristal putih juga sudah pernah berbuah, kemudian kita cangkok, kita perbanyak sendiri. Dan memang kemarin kesalahannya adalah kita cangkok hampir semua batang, jadi daunnya tinggal sedikit, ternyata berefek pada stresnya pohon teman. Jadi ini proses pembaharuannya itu agak lama banget teman-teman. Beruntung saja bisa normal kembali. Demikian koleksi kami ya tentang jambu tabu lamput, jambu biji ya. Sebenarnya di depan rumah ada jambu farang, cuma memang belum kita maksimalkan ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat informasi mengenai tabu lamput, jambu koleksi jambu biji ya di tempat kami. Terima kasih, selamat mencoba.